Abu Nawas menipu raja. Di sebuah pagi, suasana kota mendadak berubah muram. Raja mengumumkan pajak baru yang sangat memberatkan. Para menteri menyanjung keputusan itu karena mendapat bagian lebih besar. Rakyat mengeluh, banyak yang kelaparan, namun tak berani bersuara. Abu Nawas yang selalu memikirkan nasib rakyat kecil, merasa perlu bertindak. Ia tahu tak mungkin menentang raja secara langsung. Maka ia merancang sebuah tipu muslihat yang akan membuat raja sadar tanpa merasa dihina. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengirim undangan kepada raja dan semua menteri untuk menghadiri jamuan makan malam mewah di rumahnya. Ini bentuk rasa syukurku kepada kerajaan, katanya dengan ramah. Raja yang senang dipuji langsung setuju. Malam itu, meja panjang penuh dengan makanan mewah, daging, roti, buah-buahan, dan minuman manis. Raja tersenyum puas melihat hidangan tersebut. Para menteri saling berbisik, kagum pada kedermawanan Abu Nawas. Namun begitu makanan mulai disantap, wajah raja dan para menteri berubah. Roti terasa keras dan basi, daging berbau asam, buah-buahan busuk. Bahkan minuman manis membuat tenggorokan mereka panas. Seluruh jamuan itu ternyata makanan sisa yang buruk kualitasnya. Abu Nawas, bentak raja, berdiri dengan marah. Beraninya kau mempermalukan kami seperti ini? Dengan tenang, Abu Nawas membungkuk. Ampun tuanku, makanan ini hanyalah bayangan dari penderitaan rakyatmu. Mereka memakan roti basi setiap hari, daging yang tak layak, dan buah yang busuk karena pajak yang terlalu tinggi. Mereka sakit, tapi tetap setia pada rajanya. Raja terdiam. Matanya memandang para menteri yang mulai tertunduk malu. Rakyat yang hadir di luar rumah Abu Nawas bersorak kecil, berharap raja sadar. Akhirnya, raja menghela napas panjang. Abu Nawas, engkau benar. Aku telah salah. Mulai hari ini pajak akan diturunkan, dan rakyatku tak akan kelaparan lagi. Sorak gembira terdengar. Rakyat berlarian ke jalan membawa harapan baru. Abu Nawas hanya tersenyum, tahu bahwa tipu muslihatnya telah menyelamatkan banyak nyawa, tanpa menumpahkan darah sedikit pun. Pesan moral, kepintaran dan keberanian berkata benar, dapat mengubah kebijakan yang zalim dan membawa keadilan bagi rakyat kecil. Jangan lupa untuk like dan komen kalau kalian suka video Abu Nawas menipu raja. Di sebuah pagi, suasana kota mendadak berubah muram. Raja mengumumkan pajak baru yang sangat memberatkan. Para menteri menyanjung keputusan itu karena mendapat bagian lebih besar. Rakyat mengeluh, banyak yang kelaparan, namun tak berani bersuara. Abu Nawas yang selalu memikirkan nasib rakyat kecil, merasa perlu bertindak. Ia tahu tak mungkin menentang raja secara langsung. Maka ia merancang sebuah tipu muslihat yang akan membuat raja sadar tanpa merasa dihina. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengirim undangan kepada raja dan semua menteri untuk menghadiri jamuan makan malam mewah di rumahnya. Ini bentuk rasa syukurku kepada kerajaan, katanya dengan ramah. Raja yang senang dipuji langsung setuju. Malam itu, meja panjang penuh dengan makanan mewah, daging, roti, buah-buahan, dan minuman manis. Raja tersenyum puas melihat hidangan tersebut. Para menteri saling berbisik, kagum pada kedermawanan Abu Nawas. Namun begitu makanan mulai disantap, wajah raja dan para menteri berubah. Roti terasa keras dan basi, daging berbau asam, buah-buahan busuk. Bahkan minuman manis membuat tenggorokan mereka panas. Seluruh jamuan itu ternyata makanan sisa yang buruk kualitasnya. Abu Nawas, bentak raja, berdiri dengan marah. Beraninya kau mempermalukan kami seperti ini? Dengan tenang, Abu Nawas membungkuk. Ampun tuanku, makanan ini hanyalah bayangan dari penderitaan rakyatmu. Mereka memakan roti basi setiap hari, daging yang tak layak, dan buah yang busuk karena pajak yang terlalu tinggi. Mereka sakit, tapi tetap setia pada rajanya. Raja terdiam, matanya memandang para menteri yang mulai tertunduk malu. Rakyat yang hadir di luar rumah Abu Nawas bersorak kecil, berharap raja sadar. Akhirnya, raja menghela napas panjang. Abu Nawas, engkau benar. Aku telah salah. Mulai hari ini pajak akan diturunkan, dan rakyatku tak akan kelaparan lagi. Sorak gembira terdengar.